Naskah merupakan salah satu sumber yang otentik untuk mengkaji masa silam. Secara isi, naskah juga bisa diketahui sebagai the knowledge of the know, yaitu berisikan tentang semua pengetahuan yang pernah ada di muka bumi ini, seperti keagamaan, adat istiadat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Di Minangkabau, banyak naskah-naskah dijumpai di surau-surau, di mana selain kajian keagamaan, di surau-surau tersebut juga dapat naskah-naskah yang mengkaji tentang adat istiadat seperti tambo. Nah, salah satu tambo yang ada di Minangkabau dikoleksi oleh Museum Aditya Warman dengan nomor koleksi 0718. Tambo tersebut sebenarnya secara umum berisikan tentang tambo alam dan tambo adat. Tambo alam itu adalah tambo yang menceritakan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau. Kemudian tambo adat adalah berisikan tentang hukum-hukum adat seperti hukum yang 20. Nah, tambo ini dalam kajiannya diberi judul atau disebut dengan Tambo Simalanggang karena tambo ini ditulis di Simalanggang pada tanggal 25 Agustus tahun 1895. Jadi dinisbahkannya nama tambo ini kepada Tambo Simalanggang karena tambo ini ditulis oleh Simalanggang. Hal itu diperjelas pada kolofon yang terdapat pada tambo Simalanggang tersebut. Nah, dalam kolofon itu, naskah tambo ini ditulis oleh Datuk Uli Lobang. Kita tidak mengetahui sosok Datuk Uli Lobang ini, tapi secara jelas dalam kolofon disebutkan bahwa tambo ini ditulis oleh Datuk Uli Lobang. Tambo sendiri bisa dikatakan sebuah sejarah asal-usul orang Minangkabau beserta tatanan hukum adatnya. Namun tambo ini awalnya berasal dari tradisi folklore, yaitu tradisi lisan yang kemudian dituliskan sehingga menjadi naskah tambo. Dan naskah tambo sendiri diduga atau diasumsikan baru ditulis pada masa Islamisasi di Minangkabau, karena belum kita jumpai selama ini bahwa teks tambo itu ditulis dengan aksara Palava dengan bahasa Sangsekerta seperti teks-teks naskah yang terdapat pada hikayat-hikayat di Jawa. Dalam Tambo Simalanggang ini sendiri sebenarnya selain berbicara tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau yang dikenal dengan tambo alam dan juga hukum-hukum adat yang dikenal dengan tambo adat, ada hal yang menarik lagi pada bagian terakhir pada naskah ini, yaitu berisikan tentang peraturan-peraturan atau pembagian wilayah-wilayah yang ditentukan oleh Belanda untuk pesisir barat Pulau Perca. Jadi di sini nanti di bagian pesisir selatan siapa yang memimpinnya, Rao siapa yang memimpinnya, informasi-informasi tersebut terdapat pada Tambo Simalanggang ini. Selain itu, salah satu bukti yang kuat juga kenapa tambo ini ditulis pada periodisasi Islam, karena di dalam tambo ini sendiri dikutip hadis-hadis, kemudian menyebutkan kitab Fathul Wahab yang biasa dipakai di pesantren-pesantren, dan juga dalam menjelaskan tentang hukum akal di sana ada disebut bahwa berkata Syekh Abdurrahman. Nah, Syekh Abdurrahman ini kalau untuk daerah Payakumbuh sendiri itu ada dua orang. Yang pertama Syekh Abdurrahman Batu Hampa, yaitu kakeknya proklamator kita Muhammad Atta. Kemudian ada namanya Abdurrahman Simalanggang. Namun dari segi tahun yang ditulis pada tambo ini 1895, kemungkinan Abdurrahman yang disebut adalah Abdurrahman Batu Hampa. Karena Abdurrahman Simalanggang munculnya baru periodisasi awal abad ke-20 dan informasi itu diberikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rusuli dalam kitabnya Tablighul Amanah ketika berbicara tentang kitab yang ditulis oleh Jalaluddin tentang tarekat Naqsyabandi. Kemudian selain itu dalam tambo ini juga dijelaskan bahwa asal-usul nenek moyang orang Minangkabau itu ya dimulai dari cerita Adam sampai kepada anak-anaknya. Ada satu anak Adam yang tidak sempat mempunyai pasangan sehingga dia dinikahkan dengan bidadari, dan dari situlah Iskandar Zulkarnain muncul. Kemudian dalam hukum adatnya sendiri, undang-undangnya sendiri tidak jauh berbeda mungkin Tambo Simalanggang ini dengan tambo-tambo yang lainnya, karena memang di Minangkabau ini hanya dijelaskan tentang adat yang 20 namun dengan analogi-analogi atau contoh-contoh dari penjelasan hukum yang berbeda. Untuk penulisan naskah Tambo Simalanggang ini sendiri
ada dua kemungkinan. Yang pertama, tambo ini ditulis dengan metode imla atau dikte, dibacakan oleh seseorang guru adat kemudian disalin oleh muridnya. Atau kemudian yang kedua adalah naskah ini disalin daripada teks awalnya. Kenapa begitu? Karena dalam penulisan tambo ini, terutama dalam bahasa Arabnya, itu banyak terjadi kesalahan-kesalahan seperti salah satunya ditulis la yakuluna ukum illa mafaqatin. Nah, hukum itu kan seolah-olah ketika kita menyampaikan hukum, terdengarnya hukum, maka ditulis hukum. Harusnya dalam bahasa Arab yang benar itu adalah la yakuluna hukmi illa bi mufaqatin. Nah, oleh sebab itu bisa jadi tambo ini disampaikan secara dikte, atau bisa jadi tambo ini disalin, namun ketika penyalinan dilakukan, si penyalin tidak mengetahui kesalahan-kesalahan yang terdapat pada teks awalnya, sehingga menyalin lagi kesalahan yang sama. Berdasarkan isi tersebut, tentu naskah Tambo Simalanggang ini menjadi hal yang sangat penting untuk dipublikasikan, supaya pengetahuan tentang adat dan sejarah Minangkabau terwarisi hingga saat sekarang ini. Oleh sebab itu, tentu naskah Tambo ini perlu diperhatikan secara serius, terutama kaitannya dengan Minangkabau, karena untuk manuskrip Tambo sendiri saat sekarang ini sudah tidak banyak lagi dijumpai. Oleh sebab itu, kajian-kajian Tambo seperti yang ditulis oleh penulis naskah Tambo Simalanggang ini perlu kita angkat ke muka, kita publikasikan, dan kita warisi, baik itu lewat kajian atau lewat pelestarian naskah-naskah kunonya yang saat ini sudah mulai dilakukan oleh museum, karena naskah ini sendiri telah berada di pihak museum.